Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran kewirausahaan. Kali ini kita akan membahas 3D3.9 menganalisis pemasaran produk dan 4.9 melakukan pemasaran produk. Adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama menganalisis pemasaran produk, kedua menjelaskan perencanaan pemasaran produk, ketiga mendeskripsikan media pemasaran, keempat menjelaskan bauran pemasaran, dan yang kelima melakukan pemasaran produk. Nah, pemasaran istilahnya disebut dengan marketing. Pasar pada dasarnya dapat diartikan sebagai tempat pertemuan antara penjual dan pembeli atau kekuatan permintaan dan penawaran yang saling bertemu untuk membentuk suatu harga. Pasar juga dikatakan merupakan kelompok orang yang diorganisasikan untuk melakukan tawar-menawar sehingga terbentuklah harga. Pasar dapat dikelompokkan menjadi 4 golongan, yakni pertama pasar konsumen, yaitu sekelompok pembeli yang membeli barang untuk dikonsumsikan, bukannya dijual atau diproses lebih lanjut. Nah, barang yang dibeli adalah barang konsumsi. Yang kedua, pasar industri, yaitu pasar yang terdiri atas individu dan lembaga yang membeli barang-barang untuk dipakai lagi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Barang yang dibeli adalah barang industri. Yang ketiga, pasar penjual, yaitu pasar yang terdiri dari individu dan organisasi yang membeli barang dengan maksud untuk dijual kembali dengan tujuan mendapatkan laba. Yang keempat, pasar pemerintah, yaitu pasar di mana terdapat lembaga-lembaga pemerintah seperti departemen, direktorat, kantor-kantor dinas, atau instansi lainnya. Nah, pemasaran adalah suatu proses sosial yang di dalamnya individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan secara mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain. Adapun fungsi pemasaran, yang pertama, pengenalan produk. Pengenalan produk menjadi fungsi utama dari sebuah pemasaran. Dengan adanya pemasaran produk akan lebih mudah dikenal oleh pelanggan. Pemasar harus menonjolkan keunggulan dari produk yang kita pasarkan sehingga bisa lebih menarik perhatian dibandingkan dengan produk lain. Yang kedua, riset. Riset memungkinkan pemasaran untuk mendapatkan informasi yang tepat mengenai pasar target dari sebuah produk. Beberapa hal yang biasanya harus diriset yaitu kepopuleran, apa yang sedang viral pada saat ini, usia, jenis kelamin, kebutuhan atau keinginan dari calon customer. Artinya kita melakukan riset apa yang mereka sukai, seperti warna, seperti jenisnya atau apapun, dengan tujuan nantinya produk kita disesuaikan dengan apa yang diinginkan oleh target pasar kita. Yang ketiga, distribusi. Distribusi yang baik akan memastikan bahwa produk kita dapat dipindahkan dari lokasi produksi ke pasar lebih jelas dengan menggunakan jalur darat, air, ataupun laut. Selain itu juga memastikan bahwa produk dengan mudah didapatkan oleh pelanggan. Sebagai pemasar juga harus merencanakan segala sesuatu seperti armada, keuangan dalam proses distribusi. Adapun saluran distribusi, yang pertama, produsen langsung ke konsumen. Misal, pembuatan tahu. Nah, produsen pembuatan tahu dia langsung mengecer ke konsumen, si pemakai. Yang kedua, produsen pengecer baru ke konsumen. Berarti ada pengecer
Pengecer itu seperti warung atau toko-toko kelontong. Jadi konsumen membelinya tidak langsung kepada produsen, tapi dia membeli ke toko kelontong tadi sebagai perantaranya. Lalu yang ketiga, produsen, pedagang besar, pengecer, baru konsumen. Nah, di sini ada pedagang besar, berarti seperti adanya grosir. Biasanya di saluran distribusi ketiga ini yaitu barangnya yang sudah produknya sudah banyak gitu, sudah seperti beras, itu akan melakukan salurannya melalui pedagang besar dulu, pengecer, baru konsumen. Lalu yang keempat, ada agen. Nah, biasanya di toko kelontong itu kan ada agen yang menawarkan, atau sales atau reseller menawarkan produk mereka, baru ke pengecer, baru ke konsumen. Lalu yang kelima, ini ada lima-limanya. Ada produsen, ada agen, pedagang besar, pengecer, dan konsumen. Fungsi pemasaran yang keempat yaitu layanan purna jual. Dalam sebuah penjualan, layanan setelah penjualan memang sangat dibutuhkan. Pemasar harus membantu pelanggan setelah mereka membeli produk, misalkan seperti produk mesin. Jadi pelanggan mungkin akan merasakan kesulitan ketika menemukan masalah pada mesin yang telah mereka beli. Tugas jadi seorang marketing memastikan dan membantu agar mesin itu bisa berjalan dengan semestinya. Jadi layanan purna jual ini akan membuat konsumen kita nyaman, dan mungkin dia akan menceritakan ke orang lain tentang marketing yang kita lakukan, yang nantinya akan menarik konsumen-konsumen lain. Nah, jenis-jenis pemasaran ada yang pertama yaitu branding. Nah, sering kita perhatikan yang namanya sebuah produk itu pasti punya slogan atau punya nama atau punya logo atau merek. Branding adalah bentuk pemasaran yang memiliki fungsi sebagai iklan jangka panjang. Ini sangat membantu untuk membuat produk atau layanan menjadi lebih menarik dan terkenal. Jadi sebuah produk itu harus memiliki branding, memiliki logo atau slogan untuk memperkenalkan ini produk kita dengan masing-masing keunikan dari produk kita atau branding. Nah, yang kedua, iklan siaran. Menggunakan radio sebagai media pemasaran adalah salah satu bentuk iklan berbayar yang paling umum. Pemasaran ke pelanggan sangat potensial ketika menggunakan radio, karena pendengar radio benar-benar mendengarkan apa yang diucapkan oleh penyiarnya. Selain itu juga bisa menggunakan media televisi untuk menjangkau pelanggan secara lebih luas. Seperti iklan siaran ruang guru yang menggunakan radio dan siaran TV. Tematis penyebaran iklan akan lebih luas. Lalu yang ketiga, multi level marketing. Nah, multi level marketing adalah bentuk penjualan langsung yang melibatkan banyak orang, di mana perusahaan merekrut dan menjual produk-produknya. Multi-level marketing atau MLM itu disebut juga sebagai network marketing. Karena apa? Karena tenaga penjualan mendapatkan komisi dari produk yang mereka jual, serta komisi penjualan dari jaringannya. Yang keempat, internet atau online. Nah, internet menjadi salah satu media pemasaran yang paling diminati, karena hampir semua orang pasti menggunakan internet.
Pemasaran dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti menggunakan Gmail, website, atau iklan, atau melalui media sosial kita. Target pasar tentunya akan lebih banyak penyedia jasa melalui fitur ini. Nah, demikian materi yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini. Jaga kesehatannya ya nak, semangat belajarnya di rumah aja. Sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.